Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Selamat dan semangat pagi untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sapa dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada hari ini Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami di pagi hari ini. Kami kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berkarya bagi Tuhan dan bagi sesama kami manusia. Bapa, kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang berbuah dalam kehidupan kami, dan tetap boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, Engkau yang menguasai dia dengan Roh-Mu yang kudus, berbicaralah melalui dia ya Bapa, agar kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan pada kesempatan kali ini. Berbicaralah ya Bapa, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3 berbunyi demikian: Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara konteks keseluruhan teks kita kali ini boleh kita baca mulai dari ayat yang pertama. Tema yang kami angkatkan pada kesempatan kali ini dalam sapaan teduh kita yaitu berbuah pada musimnya. Sebagai orang Kristen, saudara, tentunya kita memiliki tuntutan untuk berbuah. Mungkin kata tuntutan merupakan kata yang kurang tepat,
untuk digunakan pada kalimat di atas. Tetapi mau tidak mau, berbuah adalah sesuatu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan orang Kristen. Berbicara tentang buah yang dimiliki oleh seorang Kristen, saudara, tentunya tidak lepas dengan berbicara tentang hidup yang diberkati. Jadi, orang yang berbuah tentunya adalah orang yang diberkati Tuhan. Tidak peduli itu berkat berupa materi atau berkat spiritual atau berkat yang lainnya. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Secara tidak langsung, pernyataan ini ingin mengatakan bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk berbuah, dan buahnya itu harus memberkati banyak orang. Walaupun kalimat pertama pada kali ini berkata bahwa berbuah merupakan suatu tuntutan dan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, tetapi hal ini bukan berarti bahwa buah itulah yang harus kita kejar dan dapatkan dengan sekuat tenaga dan dengan segala cara. Sebab apabila kita fokus kepada buah saja, maka seringkali yang terjadi dalam hidup kita adalah kita seperti orang yang menggunakan topeng yang berusaha menunjukkan bahwa kita seolah-olah adalah orang yang berbuah. Kebohongan dan kemunafikan akan memenuhi hidup kita yang mengakibatkan kita bukannya menjadi lebih dekat dengan Tuhan, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Menjadi orang yang berbuah atau orang yang diberkati bukan merupakan tujuan hidup dari seseorang yang hidup di dalam Tuhan, melainkan suatu hak yang harus dan yang pasti diterima oleh seseorang yang hidup di dalam Tuhan. Seperti kami katakan tadi, saudara, Mazmur pasal 1 ayat 3 ini kita bisa baca secara konteks keseluruhan dari ayat yang pertama. Jadi dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 ini kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang sangat penting dan harus kita perhatikan sebagai orang yang berbuah dan orang yang diberkati dalam hidupnya. Pertama, saudara, orang yang berbuah adalah orang yang berbahagia. Sebagai orang yang berbuah, harusnya kita adalah orang yang berbahagia. Mungkin banyak aspek yang bisa membuat kita berbahagia, tetapi jelas dalam ayat ini berbahagia adalah berbahagia yang sebenarnya, yaitu hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang berbuah dan diberkati oleh Tuhan ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maksudnya orang ini hidup, terpelihara, dan tidak kekurangan seperti pohon yang tidak kekurangan air. Ia akan selalu tegar dalam setiap masalah yang dihadapinya, seperti pohon yang tidak layu daunnya. Ia adalah orang yang sukses sebab apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Demikianlah ayat firman Tuhan ini menggambarkan orang yang berbuah dan diberkati oleh Tuhan. Hal penting kedua, saudara, yang harus diperhatikan adalah orang yang berbuah dan diberkati adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dalam bagian penting yang pertama, telah kita lihat bahwa orang yang berbuah dan diberkati adalah orang yang berbahagia. Jadi, dalam ayat ini kita dapat simpulkan bahwa orang yang berbuah dan diberkati adalah orang-orang yang kesukaannya firman Tuhan,
yang melakukan firman Tuhan itu siang dan malam, yang tidak berkumpul dengan kumpulan pencemooh, dan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Semua hal di atas adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Jadi orang yang berbuah adalah orang yang melakukan kehendak firman Tuhan di dalam hidupnya. Hal yang penting ketiga, saudara, yang harus kita perhatikan adalah berbuah atau diberkati dalam hidup itu merupakan kehendak atau urusan Tuhan dalam hidup kita. Hal ketiga yang harus kita ketahui dan kita tanamkan dalam spirit, dalam semangat iman kita adalah dalam Mazmur 1 ayat 3 dituliskan bahwa kita seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Maksudnya, saudara, apabila kita melakukan firman Tuhan, kita pasti akan diberkati Tuhan. Tetapi masalah waktu diberkati dan sebanyak mana berkatnya itu adalah kehendak dan urusan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa menentukan kapan kita akan diberkati, karena Tuhanlah yang menjadi sumber berkat itu dalam hidup kita. Jadi jangan kita kecewa apabila kita belum diberkati Tuhan, tetapi ingatlah pada waktunya, pada waktu Tuhan nanti kita juga akan mendapatkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Tetaplah kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan dalam hidup kita, karena ada musimnya di mana kita menerima berkat Tuhan, dan juga Tuhan senantiasa akan memberkati kehidupan kita sehingga kita dapat berbuah pada musimnya. Selamat kita semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk tetap berjuang dalam iman kita dan berbuah pada musimnya, karena kita akan menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengarkan pada saat ini. Roh Kudus mampukan kami dalam kehidupan kami, agar kami dapat berbuah pada musimnya, dan hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kami ingin mendoakan tim gugus tugas, baik yang ada secara nasional dan juga yang ada di gereja kami GPKB, yang ada di klasis GPKB Jakarta Kalimantan, dan juga di majelis jemaat yang ada di seluruh wilayah pelayanan Jakarta Kalimantan. Bapa di surga, Engkau yang memberkati seluruh saudara kami yang mengambil bagian di dalam tim gugus tugas ini, agar mereka juga tetap boleh merasakan kehadiran mereka adalah untuk melayani Tuhan. Sertai kami dalam melewati hari ini, Roh Kudus yang tetap bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.